Di mata Tuhan kita semua sama. Bantu doa nih teman-teman. Tiba-tiba saya ngeblank. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Salam sahabat semuanya, channel Dukung Pelayanan hadir memberitakan berita kesukaan, mengabarkan kabar baik bagi semua umat manusia. Dukung terus channel Dukung Pelayanan ini dengan like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar banyak orang mengetahuinya. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita sudah mulai, kita mau berdoa ya. Yuk. Lampu mati atau nggak mati tetap bagus kok. Ini kita berdoa teman-teman ya. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, aku lawan Tuhan segala roh jahat yang mau menghalangi aku untuk bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Oh Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Aku mohon kepada-Mu Tuhan Yesus, beri kekuatan kepada hamba Tuhan untuk menyaksikan pengalaman hidup hamba yang begitu baik Engkau berikan kepada hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya apapun kesaksian hamba menjadi rema buat orang yang mendengar dan melihat, menjadi makanan santapan rohani buat anak-anak-Mu yang mengenal Engkau, dan menjadi kunci terbaik untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, Tuhan tolong hamba Tuhan, tolong hamba Tuhan. Hamba sering live Tuhan, tapi setiap hamba mau live streaming untuk memuliakan nama-Mu, ada saja Tuhan Yesus di mana hamba tidak enak badan, sesak napas hamba, tapi hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau yang iringi langkah hamba. Tuhan, Tuhan, aku serahkan mulut, lidah, tubuh, jiwa hamba di dalam tangan untuk kesaksian malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang-orang yang mendengar kesaksian hamba, yang mengenal Engkau maupun yang belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, hamba tidak tahu dan tidak pintar dalam Alkitabiah, tapi hamba hanya menyaksikan betapa baiknya Engkau Tuhan, bahkan oleh anak yang sangat berdosa dan sangat bodoh sekalipun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku mau bercengkrama, aku mau berbicara kepada banyak orang lewat channel ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku bersaksi Tuhan, dalam nama-Mu Yesus tiada Tuhan selain Engkau Tuhan Yesus, dan aku bersaksi hanya Engkau juru selamatku Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara, mungkin di sini ada teman-teman saya yang suka lihat saya di Bigo tadi, termasuk Bang Ihsan. Bang Ihsan itu seorang tentara yang kemarin pernah tugas di Bandung, lalu sekarang dinas di Aceh. Sekarang aku tuh kalau live biasa ya biasa aja gitu, mau live di TV, mau live di radio, mau live di Bigo gitu ya, santai aja gitu. Tapi setiap aku mau live untuk kesaksian kemuliaan nama Tuhan, satu harian tuh aku dibawa lemes, dibawa nggak bisa, dibawa rasanya tuh nggak enak gitu loh. Bahkan aku merasakan nafas tuh agak-agak gitu loh. Tapi aku percaya, aku lawan, aku tangking dalam nama Yesus. Aku percaya, aku mau bersaksi untuk nama Yesus. Saudara yang terbaik, saudara-saudara yang luar biasa, kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan kirim buat aku. Tuh JDP channel nawarin kesaksian di channel Mbak Lucy sumber air. Iya, siap. Mas JDP DM ke saya ya Mas JDP. Ibu Lucy semakin bersinar. Oh haleluya. Mas JDP DM saya di IG saya ya Mas JDP.
karena kebetulan kan IG saya udah saya taruh tuh di description ya Mas JDP. Saya siapapun yang minta saya untuk bersaksi di channelnya ataupun dia mau Mas JDP berarti kan sudah lebih paham, nanti ajarin saya ya Mas JDP. Suara ibu hilang, masih hilang kah? Iya. Mas JDP ya di apa tadi saya bilang di DM IG saya. Baik. Saudara semua, terima kasih banyak untuk semuanya pada malam hari ini. Maju terus ya, saya pasti maju. Saudara, saya mau bersaksi untuk di channel saya ini. Dan saudara, sepertinya saya tidak bisa bernyanyi untuk di channel ini karena konten yang kemarin itu saya kena hak cipta, saudara. Aman ya, puji Tuhan. Saya kena hak cipta, saudara, yang akhirnya untungnya tidak di take down. Ya, jadi saya minta maaf teman-teman. Saya malam hari ini saya akan menyapa teman-teman saja sambil saya masih belajar bagaimana caranya saya bisa berinteraksi ya. Lalu juga malam ini saya hanya mau kesaksian bagaimana Tuhan begitu mencintai dan menyayangi saya. Yes. Saudara, seperti yang teman-teman dan saudara sudah ketahui bahwa saya itu mengenal Tuhan di usia saya 26 mau 27, di mana Tuhan itu yang begitu ajaib menuntun saya bagaimana saya bisa mengenal Dia. Dan dahsyatnya Tuhan, padahal saya tuh bandel, bebal, bahkan mungkin sombong di dalam keimanan saya. Tapi Tuhan begitu baik, seperti yang kalau misalnya teman-teman belum mendengarkan kesaksian saya, bisa teman-teman dengarkan di channelnya Pak Yusuf Manubulu ya, atau di beberapa channel yang lain, biar bisa membantu teman-teman saya juga yang mempunyai channel YouTube. Boleh siapapun, ada beberapa yang sudah mengupload aku punya kesaksian. Puji Tuhan, kesaksian saya jujur saudara, kesaksian pada saat itu saya tidak berpikir apa-apa. Saya tidak berpikir bahwa saya hebat, bahwa saya, teman-teman mohon maaf saya tidak bisa baca teman-teman chat dulu ya, saya biar konsentrasi untuk saya bisa bersaksi ya teman-temannya, jangan marah ya. Baik, lalu saya bersaksi itu tidak ada pemikiran yang lain-lain, tidak ada pemikiran yang macam-macam, tidak ada pemikiran bahwasanya saya harus hebat, saya luar biasa, bahkan saya mau terkenal. Tidak ada saudara, tidak ada sama sekali. Apa yang saya saksikan pun itu adalah kesaksian saya. Bahkan sejak beberapa setelah saya mengenal Tuhan, ada kesaksian saya tidak berubah saudara. Kalau misalnya ada beberapa teman-teman saya yang pernah bersaksi, mereka pasti sama, tidak akan berubah. Emang pernah itu saya saksikan kepada teman-teman yang saya saksikan, yang mengenal Tuhan ataupun yang belum mengenal Tuhan. Beberapa artis juga saya sudah bersaksi seperti hal yang sama seperti yang kalian dengar, tapi mereka hanya bilang, lu mah dihipnotis kali, katanya gitu. Ya, tapi ya saya cuma bilang tidak apa-apa. Nah, singkat cerita, ada kata singkat cerita. Iya, saya justru takut pada saat saya dilulukan saudara. Saya takut, karena saya takut mencuri kemuliaan Tuhan. Saya sudah jadi artis, sudah dilulukan, sudah biasa saudara. Dan memang sejak saya jadi artis pun, saya tuh tidak punya sifat dan watak sombong saudara. Saya tetap biasa-biasa aja. Bahkan dulu pernah saya wawancara di sebuah surat kabar. Habis wawancara di surat kabar, terus saya ngajak dia makan bubur ya di daerah Rawabelong. Saya bilang makan bubur tatang yuk, enak yuk gitu. Terus karena kan dekat dari Indopos ke sana gitu. Lalu saya bilang udah deh naik angkot aja. Dia bengong dong wartawannya. Loh, lu mau naik angkot? Terus kenapa? Saya bilang udah mobil gue taruh sini aja, kita naik angkot. Gue seneng banget makan di sana. Gila lu kan artis, emang kenapa? Aku bilang, udah kita makan. Dan dia terus terbingung-bingung. Saudara, artis tuh kenapa sih dilulukan? Sebenarnya enggak juga loh saudara.
Akhirnya mungkin yang menyebabkan artis itu merasa dirinya high mungkin karena dilulukan itu. Tapi kalau aku memang dari dulu nggak pernah mau merasa diriku artis. Aku memang suka bekerja di sana. Apalagi sekarang, kalau sekarang aku justru takut pada saat orang mengeluh-elukan lalu WA saya, Mbak Lucy viral banget. Lu tuh sekarang viral banget. Lu tuh banyak orang memuji saya, saudara. Saya justru jadi takut, saudara. Oh, Bapak yang baik, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya justru takut, Bapak yang baik, tolong Tuhan, maafin aku, Tuhan ampuni aku. Saya takut, Tuhan. Saya takut menjadi sombong, dan saya takut mau mencuri kemuliaan Tuhan. Itu yang saya hindari. Haleluya. Selamat malam Mbak Lucy, doakan keluarga kami. Oh iya Mas Julius, ada masalah apa Mas Julius? Doakan apa? Salam kenal. Iya. Keluarganya kenapa Mas Julius? Tadi juga ada yang WA saya, katanya dia kena COVID. Saya doakan, Tuhan saya doakan. Puji Tuhan, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, Tuhan pasti baik. Halo, salam kenal. Kembali saya mau bercerita. Saya kesaksian di Bapak Yusuf Manubulu bukan karena saya merasa saya hebat. Jadi saya bersaksi, saya berpikir itu adalah hal wajar, saudara. Apa yang saya alami, saya lakukan, saya benar-benar saksikan, itu adalah kesaksian yang saya alami. Mohon maaf, saya nggak mau ya kalau misalnya ada teman-teman bilang, bahkan ada yang WA saya bilang, kamu sekarang merasa, oh Bapak di surga, Tuhan Yesus. Saya tidak mau. Jadi saya bersaksi hanya karena saya memang harus bersaksi, saudara. Bertahun-tahun saya mengenal Tuhan, tapi saya takut. Kalau sekarang Tuhan, teman-teman bilang, Lucy kok sekarang tambah cerah, tambah cantik. Itu karena beban di hati saya, beban di pikiran saya sudah hilang setelah saya memproklamirkan diri menjadi anak Tuhan Yesus. Setelah saya memproklamirkan diri di hadapan dunia bahwa saya anak Tuhan Yesus yang Tuhan sayang, yang Tuhan selamatkan. Itu, saudara. Puji Tuhan luar biasa. Oh, benar-benar saya bahagia saat ini, saudara. Karena saya tidak penuh dengan rasa ketakutan hidupnya saat ini. Kalau dulu Tuhan Yesus ampuni aku, saudara, saya tuh hidupnya penuh ketakutan, saudara. Karena takut gitu kalau untuk bersaksi gitu. Kalau misalnya, saya sampai kerenyungan kepala saya nih kalau mengingat pedang dulu-dulu ya. Dimana saya tuh yang kalau ditanya sama orang, kok begini gitu, saya langsung bingung jawabnya, saudara. Sekarang enggak. Kadrun belum ada yang masuk katanya. Saya minta teman-teman dan saudara-saudara semua, kita jangan menyebut saudara-saudara kita dengan sebutan yang tidak baik ya. Kita sebut aja mereka saudara-saudara kita, ya. Karena kadrun itu ternyata itu panggilan untuk haji-haji atau kiai-kiai pada saat PKI. Ini saya dapat WA dari Mas Abang Oji Saputra. Puji Tuhan, beliau mendukung iman saya. Beliau bilang, Lucy, itu adalah jalan hidup dan iman kamu, katanya. Saya dukung, tapi saya kasih masukan ya Lucy, katanya. Tolong kasih tahu juga sama teman-teman dan saudara-saudara seiman kamu, jangan panggil kami orang Islam kadrun, katanya. Karena kadrun itu adalah panggilan untuk haji-haji atau para ulama-ulama pada saat masa PKI, katanya. Ya teman-teman, jadi kita panggil mereka saudara-saudara seiman kita, ya. Sehingga jangan kita kalau kayak gitu, saudara, kita tuh nggak rubah sama mereka. Kalau kita merasa kita paling benar, kita tuh nggak berbeda sama mereka, saudara. Karena Tuhan bilang, bukan agamamu yang menyelamatkanmu, tapi kenalkah engkau kepadaku, kata Tuhan. Bahkan kalau kau sendiri pun mati dalam keadaan Islam KTP, maksudnya KTP-nya Islam, tapi pada saat kau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamatmu dan Tuhanmu, saya yakin dan percaya Tuhan menyelamatkan dia dan surga tempatnya, saudara. Ya, jadi mari kita lepaskan kasih yang setia, kasih yang benar-benar kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari seberang yang mereka memang belum mengenal Tuhan. Karena mereka tidak salah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kita doakan
bagaimana Tuhan membuka selubung hatinya yang tertutup rapat. Bagaimana caranya? Dengan menebarkan kasih dari perkataan kita, dari jari kita. Kalau sekarang bukan perkataan kita ya saudara, tapi dari jari kita. Ya saudara, jadi biar mereka melihat sinar terang yang luar biasa kepada kita anak-anak Tuhan. Dan mereka bilang gini, ternyata iya ya, anak-anak Tuhan tuh muslim sejati. Jadi muslim sejati adalah manusia yang menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, itu adalah muslim. Saudara-saudara kita yang beragama Islam, mereka saudara-saudara kita juga sebagai sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Haleluya, benar Mas Chandra. Oke, kita bacakan ayat. Aduh, saya senang banget nih, saya dapat ayat dari Mas Erwin Nugroho. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dahsyat ya. Makanya Tuhan bilang, pada saat kau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Kiri dulu apa kanan ya saudara? Ya kan? Nah jadi kalau kita merasa diri kita paling benar, kalau kita merasa keimanan kita paling benar, kalau kita merasa posisi kita saat ini paling benar dan mereka semua salah, mereka semua masuk neraka, apa bedanya saya dulu saudara? Jadi saya minta, saya himbau teman-teman, jangan demikian. Lebih baik kalau tidak mau jawab, gak usah jawab. Panggil mereka saudara-saudara kita, ya, karena ini sudah masanya menuai saudara. Luar biasa kita lihat bagaimana channel-channel YouTube menampilkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, mau dari saudara-saudara kita di Islam, mau dari Konghucu, Buddha, bahkan yang tidak punya agama pun mengenal Tuhan Yesus. Untuk itulah saudara-saudara seiman kita, bahkan kalian yang sudah Kristen sedari kecil, bangkitkan iman kalian supaya kalian bisa mengenal Tuhan Yesus. Jangan bangga kalian menjadi Kristen, tapi kalau kalian sendiri belum dikristenkan sendiri. Kayak seperti saya kemarin ya, saya bilang saya Islam, terus guru ngaji saya bilang, tapi kamu udah diislamkan kembali apa belum? Sebenarnya sama saudara. Jadi kalau saya berkata kristenkan kembali adalah kalian benar-benar menyerahkan jiwa dan raga baptis itu secara fisikly, tapi secara jiwa dan roh serahkan dirimu kepada Tuhan. Mohon maaf saudara, aduh Bapak di surga ampuni saya Tuhan bila saya sok pintar. Tidak Tuhan, tidak Tuhan, tidak Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Ini tiba-tiba perkataan yang harus saya keluarkan. Mbak, kadang saudara seberang ngeyel katanya, bahkan mereka sering nyebut-nyebut kafir. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, kita memang kafir. Kafir tuh karena kafir kasih firman, kalau nggak salah ya. Karena kita kasih dengan kuasa apa? Kafir tuh kasih firman. Nggak apa-apa, kita balas saja dengan senyum ya. Tuhan Yesus mau ciptaannya mengenal Dia. Iya. Dengan cara apa? Saudara, pada saat sahabat-sahabat saya pergi mendahului saya, ya. Kesedihan yang luar biasa di dalam benak saya selalu menangis. Menangisnya karena apa? Tuhan ampuni saya belum memperkenalkan Engkau kepadanya. Tapi di saat saya sudah memperkenalkan Engkau kepadanya, tapi dia tidak mau dengar, itu pun tugas bukan saya punya tugas, bukan urusan saya. Yang penting tugas saya mengabarkan berita baik bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya. Baik saudara, saya mulai kesaksian. Kafir kaya dengan firman. Oh iya, kaya dengan firman. Kafir. Oh iya, baik. Terima kasih loh Mas Linar Salianda. Salam ibu saya selalu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik. Saudara, ternyata jauh sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Mohon maaf, Mas Henry Wijaya, teman-teman, sepertinya saya tidak bisa bernyanyi ya untuk di konten YouTube karena saya kemarin konten yang kemarin kena hak cipta saudara.
Ya, saya kena hak cipta. Aduh, bagaimana tuh ngobatinnya ya? Saya nggak tahu. Saya terkena hak cipta yang banyak banget ya di situ. Karena kan saya konten baru gitu. Jadi teman-teman saya bilang, Lidi, jangan bawain lagu dulu. Kalau mau live streaming ngobrol-ngobrol aja sama kesaksian, tapi jangan membawakan lagu karena kalau terlalu sering kena hak cipta, nanti takutnya di take down saudara-saudara ya. Kalian kan ingin saya memuliakan nama Tuhan dengan channel saya ya. Nanti setelah ini, iya sayang beneran, Mas lalalala, bener saya nggak bohong. Aduh saya nggak boleh berbohong. Saya pas lihat di channel YouTube studio saya, di situ S-nya merah. Lalu saya baca keterangannya, Anda terkena hak cipta, gitu. Anda terkena hak masih kecil kah, saudara? Suara saya kecil kah? Masa? Saudara, jadi dibilang katanya saya terkena hak cipta. Baik, nanti saudara, saya setelah ini akan live di Bigo. Kalau teman-teman mau ikut saya membawakan lagu-lagu Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau di Bigo itu kan memang tempatnya untuk request lagu dan tempatnya untuk nyanyi ya. Saya lagi coba cari nih, misalnya ternyata kalau teman-teman tuh ngerasa, aduh aku nggak mau deh masuk di Bigo, risih atau gimana saudara. Dunia ini pun kalau dilihat dari kacamata kasat mata, dari mata yang berbeda, dunia ini pun negatifnya banyak saudara. Jadi kalau misalnya ada yang memandang, aduh Bigo mah males nanti ngebuka juga langsung heboh-heboh, hedon-hedon ngelihatnya gitu. Jangan dilihat yang itu saudara. Langsung aja ambil channel saya Lydia_Lucidaiva ya. Setelah ini saya istirahat sebentar, lalu saya akan live di Bigo. Saya akan menyapa teman-teman yang mau. Saya akan menyanyi di sana. Saya akan live nyanyi. Jadi teman-teman sekarang sudah agak lumayan. Apanya? Ciptakan lagu pujian aja berusi insya Allah kan, nggak apa-apa ya. Insya Allah itu adalah bila Tuhan mengizinkan. Karena insya Allah itu adalah hanya bahasa Arab saudara, bukan bahasa. Aduh nanti saya salah lagi. Itu bahasa Arab ya saudara, sama halnya seperti kita bilang bahasa Inggris. Salam Mbak Lucy, hebat ya, hebat kayak akan iman kepada Kristus. Aduh saya ibu nggak hebat. Mat malam salam dari United Arab. Wow serius? Oh Mas Dedi ada di United Arab. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saya nggak punya akunnya ibu. Akun saya atau akun siapa? Salam Mbak Lucy ya, salam Mas Uli, salam Mas Yusuf. Tuhan Yesus yang hebat. Nah setuju, Yesus yang hebat. Saudara, nanti setelah ini teman-teman yuk ikut saya di Bigo ya, supaya kita bisa teman-teman mau request lagu apapun saya bawakan. Kalau saya nggak bisa bawakan, saya playing ya. Karena di situ FB-nya apa? Oh iya, di situ saya belum cantumin description-nya ya. FB-nya Lucidaiva, LUSY Delta Alpha India Victor Alpha, Lucidaiva ya. Nyari-nyari kemana-mana dari tadi udah nungguin. Iya Mas Dusan, habis ini langsung kita pindah ke Bigo. Di sana kita bisa berinteraksi luar biasa. Kalau di sana bisa berinteraksi dan saya bisa nyanyi apapun, nggak kena cipta ya. Suaranya maksud saya. Baik, puji Tuhan Yesus. Salam kenal Bu Lucy, Tuhan besertamu sekeluarga. Bu, hari Minggu jadi kan ini Mas. Hari ini sayang, ini tadi mulai jam 8 kan malam Minggu Mas Fran. Live di IG aja. Live di IG ya. Saudara, kita kalau berpikir sesuatu itu buruk, tapi kalau karena kita anak Tuhan, ciptakan sesuatu yang buruk itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya, saya di Bigo, kalau yang tidak senang sama saya aja mereka akan ban saya, karena mereka mungkin mikir, wih ngapain nih kesaksian dan agama di Bigo. Kalau saya sampai akun saya di ban, saya berhenti main Bigo. Kalau saya di ban gara-gara saya menyanyikan lagu pujian-pujian, lalu memberitakan kabar baik dan kabar baik tentang kebaikan Tuhan Yesus, lalu saya kena ban, itulah yang saya bilang. Saya berada di tumpukan sampah saudara, tapi saya ingin di dalam tumpukan sampah itu ada sebuah berlian yang orang lihat.
Jadi ya saudara, jangan geli atau jangan alergi terhadap apa yang mungkin orang berpikir jelek, jangan. Ya, saya bukan kebetulan berada di sana. Saya percaya Tuhan sudah siapkan. Oke. Baik, saya akan kesaksian sedikit. Saya nggak jadi karena teman-teman baca, tapi saya senang banget baca saya punya teman-teman punya typing. Saudara, jadi saya 2004 seperti yang saudara tahu, saya dibawa Tuhan ke surga bulan November ya. Waktu saya ikut mendoakan suami saya dulu, waktu dulu jadi suami saya. Sekarang kan saya sekarang saya single. Nah, saudara, ternyata jauh sebelum itu, pada saat saya masih gadis saudara, ini yang belum pernah saya saksikan. Ternyata saya itu pernah bermimpi masuk ke dalam gereja dan saya memegang salib saudara. Hanya itu aja mimpinya. Tapi saya nggak langsung bangun ya, tidur seperti biasa, lalu terbangun pagi-pagi itu berpikir dengan sangat keras, ini gue mimpi apa tadi malam? Astagfirullah, baca ayat kursi saudara. Pengen tahu gak ayat kursi bacaannya gimana? Allahu la ilaha illallah wal qayyum huwal hayyul qayyum wa la tuduk Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la tubuh silatu walanahum. Nggak boleh diterusin kayak kira-kira gitu. Saya baca kulhu, saya baca semua, saya mimpinya kagak enak, ya kan? Saya berpikir subhanallah, astagfirullahaladzim. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba saya cerita sama teman saya. Saya bilang, gila lu, gua mimpi Mas, kakak kok nggak pakai baju lewat-lewat sayang. Ayo pakai baju dulu nak. Enggak kelihatan pintar. Nanti kalau pas mama di Bigo, mama kena band. Enggak pakailah dulu bajunya. Nanti kakak kesini lagi lewat. Kakak gitu ya, dosa loh. Ini mama bekerja buat tangan Tuhan loh. Tapi kan gak baik. Nah, ayo pakai baju dulu pintar. Yohanes 15 ayat 16 bulusi. Baik, nanti saya baca. Lalu saya lupa kan tadi mau cerita apa, gara-gara ada iklan lewat. Lalu saya cerita lah, kalau nggak salah tuh ada 2 orang di mobil. Saya lupa pokoknya apa, saya cerita sama manajer saya. Waktu itu lagi aktif-aktifnya saya nyanyi kan. Saya cerita seperti yang saya mimpikan. Saya bilang, gua kok mimpi ya masuk ke gereja langsung pegang salib, gemeteran tuh, gemeteran. Kok namanya ayat kursi? Oh bukan sayang. Maksud saya tadi mau tadi saya bilang waktu saya kan mimpi. Setelah mimpi, saya tuh bangun dan kepikiran langsung saya baca-baca ayat saya dulu lah ya. Karena buat mereka juga Al-Quran itu firman Tuhan sayang. Nah, lalu itu dulu. Akhirnya saya cerita begitu, teman saya bilang, ih lu mau masuk Kristen lu ya, katanya gitu saudara. Gue bilang, ih amit-amit jebang baik dalam nama Yesus, salah, amit-amit jebang baik, astagfirullahaladzim, gila lu dia, amit-amit jebang baik. Begitu saudara. Itu jauh sebelum saya mengenal Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, saya diingatkan lagi flashback kemarin. Iya ya, dulu waktu gue masih muda, gue pernah mimpi itu loh. Tapi saya percaya Tuhan itu memang sudah rencanakan kita sebelum kita lahir. Betapa saya diterpa dengan kejadian yang tidak enak semasa kecil sampai saya mau menikah. Mungkin semua teman-teman bertanya-tanya, apaan sih, setidak enak apaan sih? Saya tidak boleh menceritakan saudara. Sudah saya tutup saja, bungkus rapat-rapat kejadian yang luar biasa, yang sangat pahit buat hidup saya semasa saya kecil itu, yang saya alami, yang membuat saya trauma akan apapun. Saya sudah tutup rapat-rapat karena saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang menyakiti saya sudah ampuni karena Tuhan Yesus. Itu yang paling terpenting. Mungkin pada saat saya belum mengenal Tuhan saudara, saya yakin dan percaya hidup saya penuh dengan kedendaman, dendam, sakit hati, patah hati. Pokoknya hidup saya penuh dengan merana.
mungkin ya, saya mungkin ya, kalau saya tidak kenal Tuhan Yesus, mungkin hidup saya menjadi hidup yang paling hancur, bahkan mungkin bisa mati muda karena stres saudara. Kelas 2 SMA saya mulai nyanyi malam, bukan karena saya nakal saudara. Saya nyanyi malam karena memang kebutuhan hidup saya. Saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat di bawah standar hidup enak saudara, di bawah sangat-sangat sederhana. Bahkan rumah kami cuma dari kayu panggung, dari latar belakang artis penyanyi segera ya. Iya, saya itu latar belakangnya keluarga yang tidak punya. Ibu bapak saya orang biasa-biasa saja, anaknya 7. Sebelum 7 kan dari saya, lalu 2, 3, 6. Hidup kita tuh merana luar biasa. Bahkan untuk makan pun saudara, kami harus menerima makanan yang memang sebenarnya buat kami dulu masih kecil susah banget sih kita makan mie Indomie itu 1 biji kuahnya sepanci, ditambah garam, ditambah mecin. Dulu nggak ada masako saudara, ataupun penyedap begitu nggak ada. Jadi pakai mecin yang banyak. Kita disuruh makan yang penting ada nasi. Lalu, tapi ternyata Tuhan tuh luar biasa, memang sudah persiapkan saya sedari dulu. Dengan begitu pahit yang saya alami, yang saya derita. 2 SMP saya menyanyi sana kesini hanya untuk dapat uang supaya saya bisa sekolah. 1, supaya saya bisa mengantarkan adik-adik saya lulus sekolah. Yang ada di otak saya dan di benak saya pada saat itu hanya satu, saya tidak mau adik-adik saya merasakan susah seperti saya. Makanya saya kerja mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala pada saat itu. Saya bersyukur Tuhan tidak kasih hati saya yang jahat, tidak kasih hati saya yang dendam saudara. Nah, habis itu saudara, tapi di rumah tuh nggak tahu betapa saya luar biasanya patah hati dan patah arang, merasa hidup saya tuh hancur saudara. Saya merasa saya kayak jadi sapi perahan saudara. Akhirnya saya mulai ke dunia yang tidak baik. Saya coba-coba narkoba saudara. Belum ada kan kesaksiannya? Saya coba-coba narkoba. Itu kelas 3 SMA. Saat itu saya mulai jatuh cinta sama seseorang. Kan saya nggak pernah jatuh cinta, nggak pernah pacaran karena takut pacaran. Dari zaman SMP itu teman-teman saya udah pada punya pacar, SMA udah pada punya pacar. Saya nggak berani punya pacar karena saya takut. Saya trauma, hidup saya penuh trauma dengan laki-laki. Akhirnya streaming di Epica biar tambah ramai. Oh iya, saya ada kepikiran seperti itu, tapi kan karena teman-teman kan saya udah janji untuk streaming di YouTube ya. Jadi saya streaming di YouTube dulu ya. Nanti kita streaming di Facebook ya, namanya Fanspage kalau Fanpage ya. Nanti kita streaming di Facebook ya teman-teman. Lalu saya lari ke narkoba saudara. Awalnya coba-coba karena merasa udah otak ini udah penat dan hidup saya udah menurut saya udah paling hancur. Saya coba narkoba saudara. Lama saya mencoba itu, tapi saya berhenti itu tahun. Tapi ya bukan menjadi pemakai yang benar-benar harus pakai beli gitu, enggak. Saya hanya pemakai kalau memang ada disiapin teman-teman, biasanya anak band tuh pada pakai, saya pakai. Habis itu enggak pulang. Itu saya enggak. Tapi begitulah sampai di mana saya tuh benar-benar jatuh terpuruk. Saya nggak tahu lagi, nggak punya tempat mengadu, nggak punya siapa-siapa yang bisa menjadi sandaran buat saya. Usia saya terlalu muda untuk menjadi tulang punggung, untuk menjadi tumpuan adik-adik saya, bahkan semua keluarga saya, tumpuan kesalahan saya, tumpuan masalah saya. Akhirnya saya jatuh Tuhan. Saudara, lama saudara. Bahkan beberapa kali saya mau mati pada saat saya OD.
Saya pernah OD, saudara. Saat itu saya dijodohkan sama seorang laki-laki, bukan dijodohkan sih. Jadi waktu itu saya pernah nyanyi di sebuah kota, lalu dia ngikut ngintil-ngintil, ibu saya setuju, udah kamu mau ini aja, udah kamu mau ini aja gitu ya. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau, mama saya nggak mau gitu. Karena kan udah punya istri gitu, saya nggak mau, pokoknya nggak mau. Tapi ya akhirnya saya ikut jalanin walaupun saya pedih gitu ya. Saya jalanin, saya pernah akhirnya sama dia tripping bareng, terus sampai saya OD ya. Itu Tuhan belum siapkan loh, saya belum terima Tuhan, masih jauh di muda pada saat saya muda. Tapi Tuhan tuh begitu baik, saudara. Saya bilang saya nggak mau. Mungkin mama saya waktu itu melihatnya dari segi duit gitu ya. Ya, saya tidak salahkan orang tua. Orang tua kan pingin anaknya hidupnya senang gitu ya. Tapi apa, saudara? Laki-laki itu, setelah saya bilang saya tetap tidak mau, saya lari akhirnya kos karena supaya saya nggak dijodohin sama tuh orang. Saya nggak mau gitu ya. Akhirnya apa, saudara? Laki-laki itu akhirnya dia pacaran lagi sama penyanyi dangdut Bandung, dan penyanyi itu dibunuh, saudara. Ada beritanya, tapi saya nggak mau sebut namanya. Adik saya kasih tahu saya, Mbak, lihat di TV, Mbak, lihat di TV. Saya waktu itu masih kuliah. Lihat di TV, Mbak. Kata saya, ada apa, Dek? Si ini ngebunuh. Masa sih? Saya bilang, oh, Mbak, ya Allah, saya berdoa pada saat itu. Saya itu kan saya masih Islam ya. Saya berdoa, saya bilang mama saya, tuh kan, Ma, kalau seandainya saya ikutin mama, bukankah perempuan itu saya yang dibunuhnya? Saya bilang, mama saya diem aja. Tapi Tuhan itu dahsyat, saudara. Itu adalah salah satu kepedihan, kepahitan yang luar biasa. Tapi semua sudah saya hilangkan, ini hanya bercerita bagaimana akhirnya Tuhan menyelamatkan hidup saya di tahun 2004 itu. Dan terus sampai semua teman-teman tahu di kesaksian pertama, kesaksian kedua, bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya. Luar biasa, saudara. Saya bahagia sekali, Tuhan tuh begitu sayang atas hidup saya. Banyak banget yang ingin saya saksikan. Oh ya, tadi saudara, saya tuh sedih banget. Bayangan apa yang muncul dalam pikiran seorang muslim kalau menyebut Tuhan Yesus, hingga mereka ketakutan nyebut nama Tuhan Yesus. Karena nama itu diharamkan, Pak Tambara Tambunan. Saat saya waktu saya Islam, nama itu tidak boleh kami sebut. Bahkan nyebut orang Kristen aja mungkin haram buat kami, dekat-dekatan orang Kristen aja memang haram buat kami, saudara. Apalagi nyebut nama Yesus tidak boleh. Walaupun sebenarnya setelah kalau mereka mau, kalau mereka menjadi orang yang pintar, ayo dibuka. Kitab mana sih yang lebih dahulu ada di muka bumi ini? Kayak saya nih, saya lahir tahun 78, adik saya lahir yang paling bontot tahun 9 berapa adik saya yang kecil itu? 92 lahir. Masakah iya saya bikin buku nih, misalnya bikin buku cerita itu tahun 78. Terus dia lahir ini nggak usah jarak jauh-jauh ya, jarak dekat aja. Dia lahir di tahun 92. Lalu dia menyadur tulisan saya kasih tahu loh, Dek, ini loh, Dek, begini. Lalu dia menyadur tulisan saya. Dan dia mengklaim bahwa tulisannya yang paling benar, tulisan saya palsu. Kira-kira seperti itu, saudara. Kalau misalnya ada orang yang mau berargumen, tapi saya pun tidak bisa menyalahkan. Itu adalah imannya saudara-saudara kita. Jadi biarlah imannya dengan imannya, iman kita dengan iman kita, saudara. Ya, yuk, siapa lagi, mana? Biar saya baca live chat, semua pesan terlihat baik. Minta Bu Lucy sering-sering bergabung dengan channel MK, Bu. Muhammad KC ya, Bu Uti dan lain-lainnya saling menguatkan. Iya, saya sering buka channel itu, tapi beliau kan belum kasih waktu saya untuk bergabung ya. Kalau saya memang siapa yang telepon saya, ayo Bu Lucy kesaksian di channel saya siap.
Tambara Tamunan mereka diajarkan dari kecil untuk tidak menyebut nama Tuhan Yesus, jadi sudah kayak orang alergi dengan nama Yesus. Jangankan Yesus, saudara, ngelihat anjing aja kayak setan. Tapi saya tidak bicarakan dan tidak menghujat mereka. Itu yang saya alami dulu, saudara. Bagaimana saya kalau ketemu anjing takut, fobia jadinya. Karena kita sudah diwanti-wanti najis, haram, anjing, babi, bangsat. Sampai saat ini kalian tahu gak sih bangsat itu apa? Yuk typing, bangsat itu apa? Ini ada ponakan saya tadi kemarin kesini, umurnya 6 tahun. Nangis terus kalau ngeliat anjing. Saya punya anjing, sampai saya kesal sendiri, Dek, anjingnya gak kenapa-napa sayang, gak akan gigit. Karena sudah diajarkan di tempat-tempat di pengajian bahwa anjing itu haram, najis. Sehingga kenapa begitu bencinya, saudara? Dia kan ciptaannya Tuhan juga, ya. Markus, umat itu sangat menikmati. Yang men, halo yang men, ya mereka yang rugi sendiri ya bro, katanya. Bangsat is pencuri kan? Saya muncrat, maaf. Kalian ada yang tahu gak bangsat itu binatang apa sih? Bulu sih anjing punya agama. Oh iya. Anjing kok punya agama? Mas Hasan bagaimana? Salam super sehat sister, Tuhan Yesus bless you. Yes, sama-sama. Fobia anjing, babi, salib, gereja Kristen, kasihan amat. Lalu ada Mas Polin Yohanes. Mas Polin ngomong apa nih Mas Polin? Iblis atau setan atau jin takut dengar namanya Yesus. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Ada di dalam Alkitab sebuah cerita di mana ada orang yang kesurupan. Lalu orang kesurupan itu pada saat mendengar nama Yesus, bahkan Yesusnya itu mendengar nama Yesus, dia ketakutan. Dia minta jangan bunuh, jangan. Masa setan bisa dibunuh ya? Jangan, tapi biarlah aku masuk ke babi-babi, katanya. Akhirnya masuk ke babi. Ya. Lalu bangsat setan. Bangsat setan, bangsat itu setan, kutu busuk. Nah ini dia, Marcel Wabang benar. Jadi bangsat itu kutu busuk, saudara. Kalau dulu ya, zaman dulu tuh kan kita pakai kasur yang apa sih namanya itu, kapuk, kasur yang berkapuk ya kan. Nah itu sering ada bangsatnya. Itu bangsat, pertanyaan saya kenapa jadi haram? Emangnya mau dimakan tuh bangsat? Ya gak sayang? Bulu sih, moga nanti jadi, haleluya, amin Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saya lagi belajar ya saudara, bantu saya doakan saya. Besok Senin saya sudah mulai ikut pelajaran apa namanya, teologi secara online. Ikut sama Ibu Caroline jam 3 sore. Saya mulai ikut ya saudara, bantu saya doa ya. Lalu bulu sih banyak ya, belum sebentar. Mas Agus bilang bulu sih banyak talenta kayaknya, cocok jadi pendeta. Haleluya, amin. Ayo teman-teman jangan lupa subscribe dan like channel Bulu Sih. Tuhan memberkati, amin, amin, amin. Anjing melolong karena indigo. Amin. Mas Hasan bilang anjing melolong karena indigo ya, karena dia gampang lihat setan ya. Ibu Lucy, saya bacakan Mas Tambara lagi. Apa pernah mengalami seperti ada yang nindih sampai nggak bisa bergerak pada saat berbaring, padahal sadar kalau pernah ada yang apa? Nah, bagus banget pertanyaannya. Saya dulu sebelum terima Yesus sering diurup-urup. Namanya itu Mas Tambara, diurup-urup. Oke? Boleh ya saya cerita bagaimana pertama kali akhirnya saya bisa ngobrol sama setan? Boleh nggak saya cerita di sini? Kalau boleh tapping. Kalau sih mungkin menurut mereka anjing itu ciptaan sih boleh. Ciptaan iblis ya. Hati-hati saudara dengan istilah indigo, itu bukan dari Tuhan Yesus. Iya. Maksudnya Yongmen itu si anjing Yongmen. Sampah kau katanya. Salam, semangat terus Bulu Sih dalam kesaksian mengikut Tuhan yang benar. Mudahan lebih kalem lagi, lebih oh ya Allah, amin. Saya kurang lembut ya Mas. Tapi saya tidak boleh menjadi orang lain. Kalau saat saya harus berapi-api, saya berapi-api.
Kalau saya harus memang tenang dan diam, saya tenang dan diam, saudara. Baik, Mbak Lucy dari Pandusenyo. Mbak Lucy, Tuhan Yesus menyertai Mbak Lucy senantiasa, amin, haleluya. Lalu ada Marcel Wabang. Mbak Lucy bisa live di StreamYard. Bisa ya Mas? StreamYard. Itu saya apain Mas Marcel? Saya catat ya, bentar ya. Oke, saya catat ya Mas, StreamYard ya. StreamYard. Boleh. Kalau kalian alergi sama Bigo, saya memang dari kemarin berpikir saya mau buat live, tapi kayaknya di Facebook lebih bagus ya. StreamYard. StreamYard. Berarti saya apa nih Mas? Aplikasinya di Play Store juga ya? Boleh dong cerita. Oke. Lucy Deva, nggak punya laptop apa PC ya? Padahal enakan streaming yang lewat laptop atau PC lebih enak. Mas Eko, aduh aku punya laptop. Tapi videonya kan dipakai sama anak aku tuh buat sekolah. Dia pernah pakai buat sekolah. Tapi selalu aja kadang nggak ada suaranya, kadang tiba-tiba suaranya keluar sendiri katanya. Kalau itu menyalakan Zoom. Tapi saya belum pernah ya. Nanti kita coba pakai laptop saya. Laptop saya tuh XP tahun 2009. Oke, saya masih baca yang tadi. Bu Lucy, kata Mas Bukit NDP, Bu Lucy makin cantik dan bersinar bersama Tuhan Yesus. Amin ya Allah. Amin. Itu pujian buat Tuhan Yesus ya. Boleh katanya, boleh ya. Damai itu indah apabila saling mengasihi satu sama lain. Bu Lucy sedang pakai IndiHome. Kok tahu? Ibu di kesaksiannya punya kelebihan ya. Oh iya, baik. Saya ceritakan ya. Bagaimana Bu Lucy boleh dicontohkan dialog sama setan? Oke, boleh. Oke, saya cerita ya. Tadi Mas yang tanya, Bu Lucy pernah gak merasa ditindih padahal gak tidur? Bahkan pada saat kita tidur pun kita ditindih, kita berasa. Jadi itu pada saat saya belum kenal Tuhan Yesus, saudara. Namanya diurep-urep. Boleh tanya sama yang lain, itu namanya diurep-urep. Saya sering diurep-urep. Serem. Ya. Jadi kalau dulu saya sering diurep-urep itu malam, biasanya kalau diurep-urep itu jam-jam 3-an, jam 2, jam 3 lah sering banget diurep-urep. Nah, apa yang saya lakukan dulu, saya tidak mengenal Yesus loh. Dulu saya belum mengenal Yesus loh. Yang saya lakukan ya cuma baca istighfar, ayat kursi dan ayat-ayat yang saya tahu. Oke. Lalu bagaimana caranya supaya saya tuh lepas dari urep-urep itu? Itu berasa sekali makhluk itu menindih saya dong. Biasanya selepas ajan, kalau mereka ajan tuh lepas. Nah, pertama kali saya bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu tahun 2097, bukan 2000, tahun 97 saudara. Jadi saya tinggal di Banten ya saudara waktu itu. Saya tinggal di Banten tahun 97, saya kuliah D1 ceritanya. Kan saya ini suka nyanyi kemana-mana. Waktu itu saya, yaitu seperti yang saya ceritakan, saya tidak bisa benar-benar damai sukacita di rumah. Jadi saya selalu nyanyi keluar kota. Kalau misalnya nggak nyanyi, saya kuliah, lalu saya ngekos. Nah, akhirnya saya minta izin sama ibu saya tinggal di Cilegon. Saya ngontrak ngekos di sana. Awalnya ngekos, akhirnya jadi ngontrak. Saya bawa adik lelaki saya yang nomor 5 ya, saya bawa di sana. Lalu saya ngontrak di sebuah rumah. Satu malam itu saya tidur, saya kok merasa diperhatiin orang terus. Saya nggak tahu apakah itu halusinasi. Pada saat itu saya masih jadi pemakai saudara. Tapi saya udah bersih ya saudara. Saya sudah meninggalkan itu tahun 2003. Saya sudah tinggalkan itu. Berhentinya bagaimana ya berhenti sendiri. Nanti saya ceritakan lagi. Lalu, kok mati? Nah, lalu saya merasa kok kayak ada orang gitu di dekat pintu itu, tinggi gede.
Satu malam dia liatin saya aja, saya diemin, dia liatin aja saya diemin, dia liatin aja saya diemin. Lama-lama saya kesel karena tiap malam ngeliatin saya, saudara. Akhirnya tiba-tiba langsung saya ajak ngobrol, saudara. Karena kesel kan, saya ajak ngobrol. Saya bilang gini, kamu siapa? Kamu siapa? Saya bilang, hei kamu siapa? Kata saya gitu. Terus dia bilang, tolong jangan ganggu saya, tolong jangan ganggu saya. Monyong. Lupa aku. Ya Bu, lupa kirim linknya ke sini dong Bu. Ya aku lagi live streaming itu. Aduh lupa saya Zoom kerjaan. Aduh Tina. Sebentar ya teman-teman, saya lupa. Aduh. Ya akhirnya saudara, saya merasa gini, aduh, maju terus berusia, Yesus bless you, yes. Lalu saya ajak ngomong. Saya bilang, kamu siapa? Jangan ganggu saya bilang. Terus tiba-tiba dia bilang gini, enggak kok, aku nggak ganggu kamu katanya. Aku cuma pengen kenal sama kamu, gitu katanya. Nah, habis itu ya udah, dari situlah saya mulai suka ngomong gitu loh. Di dapur tiba-tiba ada yang lewat, kerentang, saya lihat gitu loh. Jangan berisik kek gitu. Nah, dari situlah saya, saudara, bisa ngeliat-liat gitu loh. Yang orang nggak bisa lihat, kadang-kadang mereka, lu ngapain lu ngomong sama siapa? Lah tadi itu loh ada yang jalan, saya bilang gitu. Lah tadi itu loh, kata saya gitu. Sampai orang mikir, si Lucy ini kenapa sih, katanya gitu kan. Dan itu lama saudara, hilangnya pada saat saya kenal Yesus. Jadi saya percaya terang itu tidak bisa bercampur dengan gelap. Ya, setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya nggak bisa lagi tuh bercengkrama dengan ngomong. Hai. Maaf ya, saya ada Zoom kerjaan. Hai semua, selamat malam. Maaf ya, aku sambil Oke, pakai Zoom kan bisa. Mereka pakai gimit saya. Sudah, biarin saja. Yang penting saya absen kerjaan. Condong kepada kolerik. Oh gitu ya. Iya baik. Lalu dari situlah saudara, saya mulai bisa bicara dengan hal-hal gaib ya. Terus tadi ada yang nanya, emang ngobrolnya tuh gimana sih Mbak Lucy gitu? Ya ngobrol aja kayak manusia biasa gitu. Orang bisa lihat saya, lu lagi ngomong sama siapa sih Lus gitu? Itu saya bilang gitu itu loh. Tapi mereka nggak bisa lihat. Kadang-kadang saya dibilang aneh saudara. Tapi ya udah. Nah, setelah saya kenal Tuhan Yesus, saudara, setelah saya pelepasan yang saya ada kesaksian di Pak Channel Yusuf Manubulu ya, atau kesaksiannya di belakang ya, saya bersaksi lagi ya. Jadi saya pelepasan di bersama Tuhan Yesus itu dilepaskan oleh pendeta lalu sama jemaat-jemaat perempuan. Nah saat mereka melepaskan saudara, pelepasan kan dibilangnya pelepasan. Ternyata ilmu saya tuh banyak loh kata mereka. Jadi saat saya pelepasan tuh lama sekali saudara, sampai saya tuh berteriak-teriak. Rumahnya Bu Ida itu kan besar di belakang. Mungkin sampai orang luar pada lihat-lihat saya berteriak-teriak kayak kuntilanak loh saudara. Saya berteriak kadang kayak kuntilanak, terus berteriak-teriak kadang-kadang suaranya kayak laki, kadang-kadang suaranya kayak banyak banget. Bahkan maaf kata ada yang bilang, Bu Lucy kamu tuh dulu banyak ilmunya ya katanya gitu. Ilmunya banyak ya. Saya bilang enggak Bu Lucy. Jadi pada saat saya pelepasan itu saudara, manifestasinya tuh luar biasa. Saya teriak-teriak, ngocor-ngocor gitu, dan yang luar biasa dari tubuh saya keluar asap kayak gitu. Dan banyak pegangan. Sebenarnya saya nggak punya pegangan saudara. Saya itu nggak suka dengan hal-hal gaib kayak gitu. Tetapi pada saat saya nganterin teman artis saya ke, misalnya nih teman artis aku bilang gini, lu temenin gue yuk ke orang pinter. Nah saya nemenin dia. Pada saat saya nemenin dia, yang orang pinternya itu malah beralih kepada saya, terus bilangnya gini, itu suruh naik. Padahal saya nggak ikutan loh saudara. Misalnya dia di dalam atau dia di atas, itu suruh naik katanya.
Nah, saya itu dia ngobrol sama saya katanya. Terus mereka transfer ilmu lah sama saya, titip-titip barang sama saya. Saya nggak terima, tapi mereka titip. Ngerti ya teman-teman? Saya tidak pernah berguru dari dulu. Saya nggak suka berguru. Tuhan lihat hati saya ternyata dari dulu. Saya nggak suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Saya ingat sekali waktu itu ada acara di Sultan. Ada seorang dia itu Buddha kalau nggak salah, tapi bisa dibilang dia orang pintar kata yang di sana ya. Kan kita ini nggak boleh percaya sama orang pintar, saudara. Kalau kita bilang dia orang pintar berarti kita bodoh. Kata dia gini, Lucy, nanti kamu usia 30, kamu akan menjadi orang hebat. Kamu akan jadi orang pintar yang orang banyak butuh kamu. Gitu katanya. Tapi untungnya Tuhan Yesus yang caplok saya duluan. Makanya saya nggak jadi dukun, saudara. Tapi di usia 30 saya berpolemik dengan pengenalan saya terhadap Yesus. Hingga terus dan akhirnya saya menyerah, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengangkat tangan saya bilang, Tuhan Yesus, saya menyerah. Saya sekarang percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat yang luar biasa, yang hebat. Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamatku Tuhan. Aku percaya Tuhan, mulai hari ini aku percaya, sekarang, besok dan seterusnya Tuhan, aku percaya. Itu yang aku lakukan, saudara. Tapi di saat saya bertemu dengan orang-orang lama, saya masih takut memproklamirkan diri. Itulah pakaian iblis yang dikenakan kepada saya. Saya takut memproklamirkan diri. Istilah memproklamirkan diri adalah saya bersaksi. Tapi kalau saya diminta, saya bersaksi, saudara. Ada beberapa gereja pernah mengundang saya bersaksi. Terus di pelayanan saya di gereja di gereja penjara saya bersaksi. Tapi kan itu hanya sebagian kecil yang orang nggak bisa lihat banyak. Tuhan ingin saya bersaksi biar seluruh bumi bisa melihat saya. Puji Tuhan, tanggal 13 Juli adalah tanggal di mana Tuhan berikan saya kekuatan yang tidak saya sangka-sangka, tidak saya duga-duga. Itu adalah kekuatan yang datang dari Tuhan, di mana saya bisa bersaksi, memproklamirkan diri bahwa saya Lucy Daiva, Lucy Darmawati adalah pengikut Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Haleluya, haleluya. Sejak saat itu saya tuh merasa gak punya masalah, saudara. Tahu gak? Sebelum saya memproklamirkan diri, setiap bangun tidur saya tuh merasa hampa. Saya tuh merasa gak tahu saya mau ngapain gitu loh. Gak tahu, hidup saya tuh bener-bener saya hampa luar biasa. Tapi setelah tanggal 13 itu, saudara, hidup saya tuh merasa tenang. Hidup saya merasa damai, hidup saya merasa sukacita, karena saya sudah tidak punya beban. Tapi apakah saya harus berhenti? Tidak, saudara. Saya tidak boleh berhenti. Kalau sampai akhirnya kesaksian saya dipakai banyak orang untuk semua konten-kontennya, itu tuh bukan kebetulan, saudara. Itu Tuhan sudah rencanakan luar biasa. Saya tidak boleh sombong, saya tidak boleh bangga. Justru awalnya saya takut, saudara. Takutnya setengah mati pada saat beberapa orang bahkan di tok-tok itu saya diviralkan tuh, saudara. Akhirnya banyak saudara-saudara saya di seberang, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya tahu. Orang-orang kok rajin hadir di channel Kristen Berkah Hidayah. Luar biasa Tuhan Yesusku, amin. Ya, kayak tadi pagi, hari ini saudara, ada dua sahabat saya, dia advokat. Dia tiba-tiba WA saya, udah lama ya, apa kabar Lus, katanya. Saya bilang, iya baik. Aku lihat loh channel kesaksian kamu. Oh haleluya, saudara. Saya bilang, puji Tuhan, semoga bisa menjadi rema buat kamu, buat orang yang mendengarkan. Saya tidak mau tunjukkan kepada dia, saya bilang bisa menjadi rema buat orang yang mendengarkan.
Kan selama ini kamu juga pengen tahu kenapa saya Kristen. Dia berpikir dulu saya Kristen karena suami saya. Nah, akhirnya dia bilang, iya saya sudah dengarkan, dahsyat sekali. Saudara, dia orang Kedar. Kita bisa bilang saudara kita tuh orang Kedar. Orang Kedar. Dia tidak marah-marah, malah dia bilang, saya sudah dengar kesaksiannya, luar biasa. Kalau dia sudah memuji, berarti Tuhan masuk ke dalam hatinya, saudara. Saya bersuka cita pada saat dia bilang, luar biasa kesaksiannya. Maaf ya saudara, bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara. Dia orang seberang, mau memuji kesaksian saya, dan dia bilang, dahsyat kesaksiannya. Biarlah dia memuji kesaksian yang ditujukan buat semua manusia. Itu pun karena kehebatan Tuhan Yesus. Saya bersyukur, Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Dia tidak marah, malah dia kayaknya pengen bercerita. Ya, salam Mbak Lucy, salam Mas Blasius Porat. Baik, kita dapat firman Tuhan dari Mas Frans Yohanes. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga pun mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bicara tentang ayat ini, saya belajar mengampuni suami saya, saudara. Saya belajar setiap hari mengampuni dia. Bagaimana saya merasa dikecewakan, bagaimana saya merasa disakiti, terus saya mengampuni. Bukan berarti saya paling benar ya, tidak, saudara. Mungkin saat itu dia pun kecewa, tapi puji Tuhan, haleluya. Haleluya, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa mengampuni saudara. Haleluya, Tuhan itu baik. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kebencian. Setuju? Iya, karena ini tidak ada handphone yang dicas. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kebencian. Benar, Mas. Itulah yang luar biasa di dalam agama kita. Tuhan tidak mengajarkan kebencian. Tuhan tidak menyuruh kita dalam nama Yesus santet orang itu, dalam nama Yesus bunuh orang itu, dalam nama Yesus bakar tempat ibadah itu. Hebat ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kasihilah sesama seperti engkau mengasihi orang dirimu sendiri. Kasihilah Tuhanmu seperti engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Hukum utama dan hukum yang terutama. Baik, dari Tambara lagi, apa yang ibu lakukan ketika keluarga menolak ibu, ketika berganti keimanan, dan apa reaksi teman artis ketika mereka tahu ibu beda keimanan? Itu saya sudah saksikan di channel Yusuf Manubulu, Mas Tambara. Tapi saya jawab ya Mas, sebelum nanti Mas ke channelnya Pak Yusuf Manubulu ya Mas. Jadi semua pasti menolak, terutama ibu bapak saya. Bagaimana saya kerasnya diperlakukan oleh ibu saya. Tapi itu hal wajar saudara, karena mereka berpikir itu adalah akidah yang dilanggar. Saya tidak boleh membenci keluarga saya yang menolak akidah kami yang sudah berbeda. Lalu teman-teman artis saya, ya banyak yang bilang saya di hipnotis katanya. Tapi saya udah gak peduli saudara. Saya gak peduli karena saya dapat makan bukan dari mereka kok. Saya dapat makan, berkat dan rezeki itu Tuhan yang atur. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang mereka juga berkatnya melalui saya. Kenapa? Karena saya punya I.O. Saya punya manajemen artis saudara. Jadi ada sebagian orang yang membenci saya, ada sebagian orang yang membutuhkan saya. Saya bilang Tuhan Yesus pakai sekarang pekerjaan saya untuk kebaikan alam. Saya punya beban, bukan beban ya, lebih kepada di era Covid ini banyak teman-teman seniman saya, artis saya yang kesusahan saudara. Saya bilang Tuhan, tolong Tuhan, saya mau buat sesuatu buat mereka, bagaimana ya caranya? Gitu. Selanjutnya, ajaran Tuhan Yesus sudah sangat jelas, pembalasan adalah ya Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati Ibu Lucy, amin Mas Franky, yang Mas Yongki ya, Eko Sinaga
dang diantusi silusi hatami. Naon eta artinya teh? Tuak bir. Mbak Natasha Kristina. Semangat Ibu Lucy dari Mas Tuak. Mas Tuak terima kasih ya selalu hadir. Mbak Kristina juga abaikan bisikan dan hasutan jin dari gua. Iya baik. Halo Mas Denny Pane, salam kenal dari Hong Kong. Hei Popop, halo. Ini ada dari Nani Sasa. Kalau sih kesaksiannya selesaikan dulu baru baca chat biar nggak kepotong. Baik. Jadi kesaksiannya sampai di mana? Karena kesaksian ini ya memang apa yang saya saksikan tadi sudah selesai. Terus misalnya kalian bertanya, saya jawab gitu loh. Kalau dibaptis lab ya Mbak? Kalau dibaptis? Saya udah dibaptis sayang. Marcel Wabang. Salam dari Lombok Balusi ya. Oke, saya tadi sudah bersaksi bagaimana saya muda dulu sebelum Tuhan Yesus mengenal saya. Ternyata saya sudah mimpi masuk gereja, pegang salib. Ternyata Tuhan sudah persiapkan. Lalu saya juga bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya, ya kan? Dari seorang pemakai narkoba. Saya bukan pecandu ya, pemakai. Saya pemakai narkoba. Bahkan rusak semuanya rusak saudara. Saudara, saya katakan saya ini manusia yang paling berdosa. Saya rusak saudara, rusak semuanya. Pemakai narkoba rusak, tapi Tuhan selamatkan hidup saya luar biasa. Makanya sekarang saya juga sebagai penggiat anti narkoba, karena saya tahu. Jadi jangan menjadi seorang duta kalau kamu tidak tahu. Ya, saya menjadi duta penggiat narkoba, ya di sebuah organisasi. Karena saya tahu bagaimana rasanya pakai narkoba, sehingga saya bisa bilang jangan pakai narkoba, karena narkoba begini. Saya sudah berhenti dari tahun 2003 saudara. Bahkan kalau sekarang melihat teman-teman yang masih pakai, kasihan saudara saya cuma bisa doakan mereka. Oke, selanjutnya sekarang ini memang saya baca ini ya saudara, baca teman. Itu kesaksian dulu baru komen mantap. Iya. Bahkan Tuhan Yesus berkata kasihnya mesti baik. Teman-teman jangan lupa subscribe katanya. Ya. Lalu masih ada Mbak Eko Sinaga dengan Natu Sirus ya. Mobile komen. Aku bisa bahasa Sunda tapi nggak ngerti itu. Salam Lucy, aku pemusik dulu di Jakarta sore. Ibu punya warna yang bagus untuk memuliakan Tuhan. Salam dari Tomohon. Aduh, Sulawesi Utara. Baik. Teman-teman, saya lagi punya kerinduan punya partner untuk bisa menyanyi, untuk bisa kita kesaksian pujian channel YouTube saya. Jadi kalau saya memang mau bikin cover, saya benar-benar harus bikin cover dan saya harus izin sama yang punya lagu saudara, supaya saya nggak kena hak cipta. Ya, saya akan bawakan beberapa lagu, saya bikin cover. Saya lagi cari partnernya, boleh anak Tuhan, boleh yang tidak mengenal Tuhan. Biar Tuhan aja nanti yang arahkan saya kepada siapa. Kalau dia bukan anak Tuhan, syukur-syukur dia mau menemani saya. Lalu biar Tuhan bekerja atas hidupnya lewat pujian-pujian ini nantinya. Doakan ya teman-teman ya. Saya itu kan memang kesaksian itu benar-benar saudara, kesaksian di tempat Pak Yusuf tidak direncanakan yang serencana-rencana mungkin supaya channel saya meledak, enggak saudara. Saya pokoknya bersaksi di YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu itu hanya semata karena Tuhan yang suruh. Jadi kalau sekarang banyak permintaan saya suruh bikin lagu, suruh bikin cover, doakan saja saudara. Saya punya partner dan ada orang-orang baik yang tergerak hatinya untuk ngajak saya bikin lagu, untuk ngajak saya bikin album. Doakan ya saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah izinkan, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Selanjutnya yuk kita baca lagi. Serusak-rusaknya orang, tapi ketika orang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, maka dia akan ubahkan untuknya. Betul, jadi alat kemuliaannya, karena dialah sang ahli dalam mengubah seseorang. Benar Mas Yomen. Yohanes 55 ayat 41, aku Yesus tidak memerlukan hormat dari manusia. Iya, benar Mas. Amin Ibu Lucy.
Saya dulu juga pernah narkoba, ampun deh, awas ketangkep polisi katanya. Iya ya teman-teman, jauhi narkoba, jangan pakai narkoba. Karena enaknya pada saat itu aja loh saudara, pada saat kalian sadar pun masalahnya tidak selesai. Yang saya pernah kesaksian bagaimana saya merasakan punya masalah yang besar luar biasa. Tapi hanya Tuhan Yesus yang sembuhkan kita saudara, bukan narkoba, bukan. Ya, dulu waktu manggung teman-teman astral mbak ikutan manggung juga kah? Kayak mana gaya juga? Baik, Mas Alwan Sultan, itu masa saya dulu ya. Jadi waktu saya nyanyi itu orang kenal saya tuh gaya ngaduk gaya dodol katanya, gaya ngaduk dodol katanya. Udahlah itu masalah saya juga dulu. Ya, salam selamat malam Mbak Lucy, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada lagi kah yang mau bertanya pertanyaan yang benar-benar bisa saya jawab? Saya jawab. Masih ingat gak sih ayat-ayat yang di Al-Quran? Masih ingat mas? Mau yang mana? Terus saya domelin lagi baca-baca. Kayak kemarin kan ada yang baca, ada yang kasih ayat tuh. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, lanjut nyambung. Tapi kamu tanya artinya tahu gak? Embung. Kan saya suruh ngapal doang. Iya benar Mas Marcel, makanya kemarin, tapi puji Tuhan tidak di take down saudara. Lalu ada peringatan di konten yang kemarin, Anda peringatannya keras banget. Konten ini mengandung pelanggaran hak cipta. Aduh banyak, gede banget. Tapi puji Tuhan masih ada di YouTube ya. Makanya saya tidak nyanyi ya Tuhan. Kakak mau jadi pendeta apa penginjil? Saya nggak tahu Mas Doni. Saya nggak mau jadi apa yang saya mau, tapi saya mau Tuhan yang arahkan saya jadi apa. Mas Doni gitu ya Mas Doni. Lalu ada Mas Cah Indeso Juwovlog TV. Wah, ini ada Juwovlog TV. Bebas tugasmu untuk menyusui pria-pria Arab. Bunuh cicak banyak-banyak. Kata Pak Kace, bunuh cicak dapat pahala wih. Kata lalala saudara seberang, kalau sudah dijamah Yesus luar biasa sekali cara-caranya didatangi Tuhan Yesus. Ya benar. Bebas tuh. Apalagi dari Kristen palsu, Kristen tiruan saya masih banyak. Bicara jangan kaget. Maksudnya berdari Kristen palsu, Kristen tiruan saya masih banyak. Mutiara jangan kaget. Maksudnya apa Mas? Amsal 44. Iya. Iya, ada lagi Mas. Ayo. Embung katanya, memang aing ahli kitab katanya. Salam dari Tomohon, Sulawesi Utara. Iya Mas, udah tadi Mas Egi. Ya baik saudara-saudara semuanya, terima kasih banyak untuk semua yang luar biasa ini pada malam hari ini. Apa yang saya bicarakan sedari awal sampai ini, yang saya bisa dapat garis bawahi. Dan saya minta sama teman-teman semua, di mata Tuhan kita semua sama. Di mata Tuhan. Mas Bunga Motor kan udah ada di description-nya Mas. Jadi kalau pada saat teman-teman lihat channel YouTube saya, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi Mas bisa lihat di description saya ya. Lihat channel YouTube saya, bisa lihat di description saya ya Mas ya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iya nih tiba-tiba dalam nama Yesus. Ini teman-teman saya udah dulu ya teman-teman. Bantu doa nih teman-teman. Tiba-tiba saya ngeblank dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Teman-teman terima kasih banyak atas semuanya. Sampai jumpa lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, lihat,
Iblis tidak suka jika nama Tuhan Yesus digaungkan dan diagungkan. Ibu Lucy diserang oleh kuasa roh jahat, kita tetap topang di dalam doa. Kuasa darah Yesus melindungi Ibu Lucy dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.